Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan tentang mata kuliah jaringan komputer. Tapi terlebih dahulu perkenalkan saya. Mungkin teman-teman sudah membaca atau sudah tahu di student site ya atau pada saat kontrak kredit. Ini nama saya. Ya, nama saya Iwan Lesmana. Di sini kemudian ada email, ya, email saya iwanlesmana@unikuasa.id, kemudian nomor HP, kemudian WA dan Telegram saya sebagai berikut, ya. Mungkin teman-teman bisa catat, ya. Nanti untuk tugas, ya mungkin kalau ada kendala di iKlas nanti bisa by email. Oke, pada kesempatan kali ini, ya di pertemuan ke-1, kita akan membahas tentang exploring the network. Tapi sebelum membahas lebih lanjut tentang materi ini, saya akan coba paparkan dulu uh, tentang rencana pembelajaran semester ya dalam satu semester. Saya coba gambarkan dulu seperti apa. Untuk materi mata kuliah ini, saya mengambil dari modul CCNA, routing dan switching. Ya, jadi teman-teman mungkin bisa browsing di Google dan sebagainya. Uh, Materinya dari sana. Kebetulan untuk materi masih dalam bahasa Inggris nanti, tapi saya akan coba uh, terangkan ke dalam bahasa Indonesia. Oke, untuk mata kuliah jaringan ini sebetulnya sifatnya wajib ya bagi di ilmu komputer khususnya, baik di program studi sistem informasi maupun teknik informatika. Oke, total SKS sebetulnya 3 ya, tapi kita split jadi 2 untuk teori dan 1 SKS untuk praktikum. Kemudian posisinya di semester 1. Di dalam mata kuliah ini ada deskripsinya, yaitu tentang ya kalau kita lihat mata kuliah ini sebagian besar berupa teori dan praktikum di laboratorium komputer. Kemudian melalui mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami prinsip dan konsep dasar komunikasi antar perangkat jaringan komputer, kemudian memahami model OSI layer dan model TCP switch yang akan dijadikan sebagai dasar komunikasi antar perangkat jaringan komputer. Kemudian ada unsur capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini. Yang pertama, capaiannya adalah mampu membangun sistem jaringan komputer dan sistem keamanannya dengan cara menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan solusi yang tepat untuk menunjang aplikasi komputer dan pengelolaan secara kontinu terhadap proteksi profil yang ada. Oke, di sini ada bahan kajiannya. Yang pertama ada komputer dan device ya, alat ya. Kemudian komputer resource, baik itu berupa printer dan sebagainya. Kemudian network and communication. Jadi network itu jaringan ya, nanti jaringannya berupa kabel atau wireless. Kemudian komunikasinya apakah ya tadi menggunakan cabling atau wireless. Kemudian capaian kedua yaitu memiliki pengetahuan terhadap alat bantu pre-processing, pemrosesan dan post processing terhadap data dengan melakukan analisis ya, memodelkan masalah dan mengimplementasikan solusi yang tepat terkait dengan pemrosesan data berbasis sistem cerdas untuk menghasilkan sistem cerdas yang adaptable, efektif, efisien, aman, dan optimal. Oke, ini yang bahan kajiannya ada komputer, tadi ada communication, network and communication, kemudian sistem infrastruktur. Nanti dalam perjalanannya saya akan coba terangkan lebih lanjut untuk bahan kajian dan sebagainya. Kemudian ini daftar referensinya, ya diambil dari modul jaringan komputer Cisco Certified Network Associate Routing and Switching. Oke. Ya, ini ada rencana pembelajaran semester. Kita akan belajar selama 16 minggu ke depan ya. Jadi untuk minggu pertama
Yang pertama kita akan mempelajari, nah ini sebetulnya minggu pertama diawali dengan pembekalan ya tentang atau pengantar mata kuliah. Karena kemarin ada beberapa kesibukan sehingga tidak sempat. Mungkin nanti tinggal di-read aja, dibaca ketentuan tentang skema nilai dan sebagainya. Oke, untuk pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan sekarang, kita akan memahami tentang pengertian jaringan komputer ya dan manfaatnya bagi masyarakat. Kemudian pertemuan ketiga ya memahami bagaimana jaringan komputer mensupport komunikasi, mampu memahami kegunaan alat-alat jaringan. Oke, kemudian yang keempat kita memahami kegunaan dari sistem operasi iOS ya pada router atau switch Cisco ya untuk memahami perintah Cisco iOS dan menggunakan command line interface atau CLI. Kemudian mampu memahami mengapa protokol sangat dibutuhkan dalam komunikasi di pertemuan 5. Kemudian mampu memahami kegunaan dan fungsi layer fisikal pada jaringan komputer. Kemudian yang ketujuh, ya, mampu memahami kegunaan dan fungsi Ethernet. Kemudian kedelapan nanti ada UTS. Ya. Setelah UTS kita akan mempelajari tentang kegunaan dan fungsi layer network pada komunikasi data. Kemudian memahami kegunaan fungsi layer transport ya untuk pertemuan 10. Kemudian ke-11 itu bagian IP address ya, memahami dan kegunaan dan fungsi IP address pada komunikasi data. Oke, nanti teman-teman ini akan diharapkan ya mampu menyelesaikan konversi dari nilai desimal ke biner atau sebalikannya. Kemudian pada pertemuan 12 kita akan mempelajari tentang subnetting ya. Bagaimana kita membagi-bagi IP ke dalam sub-sub kecil jaringan seperti itu. Kemudian untuk 13 masih subnetting. Kemudian 14 tentang fungsi-fungsi lain di layer OSI ya. Di sana ada layer application, session dan presentation. Kemudian yang ke-15 mampu memahami bagaimana network kecil sebagai dasar dari network besar. Jadi ini lebih ke studi kasus ya. Seperti itu. Kemudian pertemuan terakhir adalah UAS. Oke, itu adalah rencana pembelajaran selama 1 semester ya. Nanti teman-teman bisa download untuk RPS-nya dan sebagainya. Oke, baik, kita akan mulai ke dalam materi tentang exploring the network ya. Pada slide ini sengaja saya kasih judulnya chapter 1 dan 2 karena materinya cukup panjang, jadi saya split menjadi 2 pertemuan. Nanti ada video 1 dan video 2 tentang penjelasan materi ini. Oke. Nah, di sini ada sasaran. Yang pertama untuk pertemuan pertama ya, atau chapter pertama ini explain how multiple network are used in everyday life. Ya, jadi bagaimana menjelaskan bagaimana multiple jaringan ya yang sering digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menjelaskan topologi dan device ya, alat yang sering digunakan di jaringan kecil ya ke jaringan medium sampai ke sebuah jaringan bisnis ya, jaringan dari kecil, menengah sampai besar. Di sini akan menjelaskan topologinya. Kemudian menjelaskan karakteristik dasar ya tentang jaringan untuk mensupport komunikasi antara dari jaringan kecil ke jaringan menengah dan jaringan bisnis atau besar. Kemudian menjelaskan tren ya di dalam jaringan yang akan ya berimbas ya terhadap penggunaan jaringan
dari jaringan kecil ke jaringan besar. Oke, ini chapter pertama, ada global connected, LAN, WAN, kemudian network, ya, jaringan sebagai platform, kemudian merubah lingkungan jaringan dan kesimpulan. Oke, ini pada chapter ini kita split bagi dua. Nah, kalau kita lihat di sini perkembangan, ya, jaringan dari tahun ke tahun, ya. Sebetulnya jaringan komputer itu mulai ngetren pada tahun 93-94. Nah, biasanya jaringan itu ditandai dengan salah satu aplikasi web, ya. Kalau nggak salah itu aplikasinya Amazon, ya, atau websitenya amazon.com. Nah, itu aplikasi jual beli itu tahun 93-94, kemudian 95, ya. Jadi kalau mulai penerapan, ya. Yang pertama di sini ada fixed computing, ya. Jadi ini di mana teman-teman kalau memerlukan komputer, teman-teman harus nyamperin si PC tersebut, ya. Oke, itu 95. Jadi teman-teman misalkan harus pergi ke warnet, harus pergi ke kantor yang terkoneksi dengan internet dan sebagainya, itu tahun 95 sampai dengan tahun 2000. Kemudian tahun 2000 di sini ada istilahnya mobility atau beyond. Nanti beyond diterangkan di pertemuan kedua kalau nggak salah. Nah, di sini di mana device goes with you atau alat atau komputer itu bersama Anda. Nah, itu pertama kali tahun 2000 itu ditemukan untuk handheld system atau mobile phone. Yang kita kenal mungkin PDA tahun 2000, ya, atau personal data assistant. Itu kalau sekarang mungkin dikenal dengan tab, ya. Oke, kemudian masuk ke 2011 sudah masuk ke dalam zamannya Internet of Things. Nah, di sini untuk Internet of Things sekarang keberadaan device itu lebih apa ya? Mobilitasnya lebih tinggi. Jadi apapun itu bisa dilakukan, baik mulai dari kontrol suhu, kontrol lampu, kontrol kendaraan dan sebagainya, itu bisa dikontrol semuanya melalui device atau alat. Nah, ini yang kita namakan sebagai atau IoT, ya, IoT atau kepanjangan dari Internet of Things. Oke, kemudian tahun 2020 sekarang, ya, adalah zamannya Internet of Everything. Jadi internet adalah segalanya, di mana people, proses, data, dan think, ya, think itu pemikiran dan sebagainya itu bersumber dari internet, ya. People, ya, komunikasi dengan manusia, antar manusia sekarang melalui internet. Kemudian proses pekerjaan dan sebagainya, bahkan belajar dan sebagainya itu sekarang menggunakan internet. Apalagi data, apalagi pemikiran, ya, berasal dari data-data sehingga melakukan pemikiran itu semuanya dari internet. Oke, itu sejarah singkat dari tahun 95 sampai dengan 2000. Oke, dari gambar yang ada di sini, kalau kita lihat ini yang kita lakukan sekarang sebetulnya. Jadi sekarang untuk pembelajaran, ya, atau kalau digambar ini adalah sebuah meeting di perusahaan atau di kantor, dia melakukan sebuah video conference, ya, di mana tidak ada yang membatasi antara jarak, waktu, dan ya semuanya itu bisa dilakukan, ya, dengan adanya jaringan. Mungkin nanti kedepannya kita akan satu atau dua kali untuk melakukan Google Meet, ya, karena saya juga mungkin butuh melihat teman-teman, ya, karena mungkin kita baru pertama kali untuk ketemu, ya. Ini juga
pengantar mata kuliah ini masih berupa audio. Jadi kedepannya kita akan coba pakai Google Meet atau via Zoom untuk face to face ya. Karena ada pandemi ya terpaksa kita akan lakukan seperti ini. Mudah-mudahan tidak menjadi satu beban ya atau jadi hambatan bagi kita semua untuk belajar. Oke. Nah, di sini ada networking impact in our daily lives ya. Jadi berdampak ke kehidupan kita seperti apa. Oke, yang pertama ada network support way we learn. Jadi bagaimana sebuah jaringan itu mensupport bagaimana kita belajar, kemudian bagaimana kita berkomunikasi ya, communicate, kemudian bagaimana mensupport bagaimana kita bekerja. Ya, mungkin kalau sedang pandemi ini kita kenal work from home istilahnya. Kemudian ini yang saya senang ya, network support way we play ya. Mungkin teman-teman sering main PUBG ya atau main game online dan sebagainya ini. Nah, jadi bagaimana kita disupport oleh jaringan dan sebagainya. Oke, kemudian kita lihat beberapa perbandingan di dalam sebuah jaringan ya atau di dalam ukuran ya. Jadi implementasi jaringan di dalam sebuah ukuran. Kalau kita lihat di sini ada di small home network. Oke, mungkin sekarang rata-rata rumah sudah memakai jaringan komputer. Nah, alangkah baiknya mungkin kalau kita sudah terpasang mungkin internet yang standby 24 jam, kita bisa maksimalkan fasilitas itu gitu kan. Ada small home network dan sebagainya. Nanti mungkin minggu depan saya akan coba tampilkan studi bukan studi kasus, maksudnya contoh penerapan teknologi yang mungkin bisa diterapkan dengan jaringan komputer. Kemudian ada small office ya, oke, mungkin ini di kantor kecil ya, kemudian medium dan worldwide ya, maksudnya ini jaringan global atau jaringan internet. Nah, ini beberapa ukuran atau kategori ukuran di dalam sebuah jaringan. Di dalam sebuah jaringan dikenal juga dengan adanya client server ya. Jadi sebetulnya klien dan server ini merupakan sebuah komputer ya, di mana klien itu adalah user atau komputer yang dipergunakan untuk mengambil atau mengakses data di server ya, atau fungsinya tidak banyak ya. Mungkin contohnya untuk klien salah satunya browser, ada email, kemudian ada remote desktop dan sebagainya. Oke, kalau server sebetulnya prinsip dasarnya adalah sebuah komputer, tetapi server ini diset atau diperuntukkan untuk, karena bekerjaannya berat, maka dia dibentuk menjadi sebuah superkomputer istilahnya. Mungkin kalau untuk klien paling tinggi itu adalah Core i7 atau sekarang sudah ada Core i9. Nah, tetapi untuk server ini sudah ada mungkin Core i32, Core i64 dan sebagainya. Bahkan untuk RAM juga itu biasanya lebih besar dibandingkan untuk komputer-komputer klien. Karena server ini bentukannya atau pekerjaannya berat, maka dibuatlah spesifikasi dengan yang sangat tinggi seperti itu. Karena bekerjanya full 24 jam seperti itu untuk server. Oke, nanti kita pelajari untuk server seperti apa. Kemudian di dalam jaringan, nah di sini ada istilah sederhana mungkin ya, ada jaringan peer-to-peer. Nah, peer-to-peer ini biasanya digunakan untuk skala komputer kecil atau di dalam small home ya, di dalam jaringan kecil. Nah, biasanya digunakan untuk
sharing resource ya, atau sharing, contohnya sharing printer dan sebagainya menggunakan via kabel atau wireless ya. Ini mudah dipergunakan ya untuk jaringan komputer kecil ya. Mungkin 5 sampai 10 atau 20 komputer itu bisa digunakan untuk peer to peer. Oke, di sini ada beberapa tantangan ya, atau beberapa kemudahan ya untuk peer to peer. Ya, di sini ada easy to set up, kemudian sedikit kompleksitasnya, kemudian biayanya kecil, kemudian bisa digunakan untuk pekerjaan sederhana. Ya, contohnya ada transfer file dan sharing printer. Kemudian di sini ada permasalahan yang pertama, ini tidak tersentralisasi ya, karena tidak ada server, kemudian tidak aman, kemudian tidak scalable, maksudnya tidak dalam bentukan skala besar ya. Kemudian semua device ini bertindak sebagai klien atau server. Maksudnya komputer 1 dan komputer 2 ini bisa fungsinya kedua-duanya bisa diterapkan, apakah dia posisinya klien atau server. Oke, kemudian ada beberapa komponen di dalam jaringan ya. Di sini ada 3 kategori untuk komponen. Yang pertama ada device, ada media dan service ya. Device tentu saja berkaitan dengan peralatan ya. Peralatan itu apakah komputer itu sendiri, kemudian switch ya, itu salah satu device-nya, kemudian kabel dan sebagainya itu Ethernet ya, atau WiFi yang hardware-nya ya, yang alatnya. Kemudian ada media. Nah, medianya yang pertama bisa melakukan kalau media itu adalah jalurnya ya. Mungkin bisa menggunakan jalur kabel atau jalur udara ya, wireless. Ya, udara juga ada 2. Yang pertama bisa wireless atau satelit ya. Atau mungkin bisa yang sekarang itu yang terbaru kalau nggak salah bisa melakukan dengan media listrik. Kemudian satu lagi adalah layanan ya, layanan atau service di dalam sebuah jaringan. Oke, di dalam device ya tadi ada salah satunya switch, tetapi di sini ada end device. End device ini berinteraksi dengan user langsung ya. Yang pertama ada komputer, ada network printer, ada VoIP, kemudian ada telepresence, kemudian ada security camera, kemudian mobile handheld ya, maksudnya ini smartphone yang kita kenal sekarang ya, tablet, PDA dan sebagainya. Ini end device, ini yang berhubungan langsung dengan user. Kemudian ada network device. Jadi tadi device terbagi 2 ya, antara end device dengan network device. Salah satunya tadi ada network access device. Yang pertama ada switch, ada wireless access ya, access point ya. Kemudian ada router dan ada satu lagi firewall. Ini salah satu contoh untuk network device. Kemudian network media ya, yang tadi saya katakan di sini ada copper ya, kabel, kemudian fiber optik ya. Oke, tadi kelewat fiber optik. Kemudian wireless ya. Wireless ini kalau digambar hanya melakukan jaringannya udara ya. Jadi tidak ada satelit. Kalau satelit mungkin untuk small home itu agak berat, biasanya untuk satelit itu perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan pertelevisian ya, yang menggunakan via satelit. Tetapi pada praktikum atau pada mata kuliah ini kita diperkenalkan hanya untuk copper, kemudian fiber optik dan wireless. Oke, untuk chapter pertama telah selesai. Kita akan lanjut untuk chapter kedua pada minggu depan.
Oke, nanti silahkan teman-teman apabila ada pertanyaan dan sebagainya, nanti saya akan coba buatkan satu forum ya untuk bisa diisi pertanyaan teman-teman berkaitan tentang mata kuliah ini. Oke, dicukupkan sekian ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.